Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasim Asy'ari, NPM 721213281. Di sini saya akan membuat video ketiga tentang perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan SDM agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. Manfaat SDM yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Yang kedua, meningkatkan penghematan biaya. Ketiga, memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Keempat, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Yang kelima, meningkatkan koordinasi antar SDM. Dan yang terakhir, menciptakan suasana kebersamaan. Tujuan perencanaan SDM adalah terprediksinya permintaan masa depan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja, terprediksinya jenis pekerjaan, diperoleh kepastian pasokan atau suplai tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang secara berkelanjutan. Keempat, terprediksinya kondisi tenaga kerja yang telah diluluskan atau akan dihasilkan oleh lembaga penghasilnya. Yang terakhir, diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas yang diperlukan. Fungsi perencanaan SDM sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi SDM dalam manajemen kepegawaian, sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian. Yang ketiga, sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain yang terkait dalam kurun waktu tertentu, sebagai dasar dan melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan SDM secara berkelanjutan. Hasil evaluasi ini berfungsi sebagai umpan balik atau feedbacknya. Langkah-langkah perencanaan SDM yaitu mengumpulkan dan menganalisa data untuk memperkirakan permintaan tenaga kerja, rencana bisnis di masa mendatang, dan jumlah permintaan SDM. Yang kedua, menetapkan sasaran SDM. Yang ketiga, mendesain dan mengimplementasikan program yang akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan SDM. Yang terakhir, memonitor dan mengevaluasi programnya. Tantangan yang ada dalam perencanaan SDM yaitu: tantangan pertama, produktivitas tenaga kerja. Kedua, employee engagement. Ketiga, biaya investasi. Keempat, peraturan dan regulasi. Dan yang terakhir, pengembangan usaha. Tahapan perencanaan SDM di perusahaan yang wajib Anda pahami. Pertama, pahami kualitas dan kuantitas karyawannya. Lihat hasil evaluasi, sesuaikan dengan program perusahaan, pahami kondisi pasar tenaga kerja. Analisis tren, dan terakhir ambil kesimpulannya. Teknik perencanaan. Perakiraan ahli ini termasuk keputusan informasi formal dan survei pakar teknik Delphi. Tren analisis kebutuhan tenaga kerja dapat diproyeksikan melalui ekstrapolasi atau memproyeksikan tren masa lalu, indeksasi menggunakan tahun dasar sebagai dasarnya, dan analisis statistik ukuran tendensi sentral. Analisis beban kerja tergantung pada sifat beban kerja di departemen, di cabang, ataupun di divisinya. Analisis angkatan kerja, setiap kali produksi dan jangka waktu harus dianalisis. Metode lain bisa menggunakan beberapa model matematika dengan menggunakan bantuan komputer untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, seperti anggaran dan analisis perencanaannya. Mengembangkan tenaga kerja program. Setelah dilakukan pengembangan antar persediaan tenaga kerja dengan perkiraan masa depan, maka program kerja bisa dibuat dan dikembangkan sesuai kebutuhannya. Yang terakhir, mendesain program pelatihan. Hal ini berdasarkan pada tingkat diversifikasi, rencana ekspansi, program-program pengembangan, dan sebagainya. Sistem perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memiliki sistem yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu perakiraan SDM atau pegawai, kedua, penyusunan program kepegawaian, dan yang ketiga, evaluasi dan kontrol. Model perencanaan SDM. Model Hasson Haire dikembangkan oleh
Mason dengan memperkirakan kebutuhan SDM berdasarkan struktur organisasi. Model ini digunakan untuk pekerjaan yang telah ditetapkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Menurut Andrew E. Sikula, model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu 1. Tujuan sumber daya manusia, yang kedua perencanaan organisasi, yang ketiga pengauditan sumber daya manusia, yang keempat peramalan sumber daya manusia, dan yang terakhir kelima pelaksanaan program sumber daya manusianya. Model USA yang paling berhasil dalam mengkondisikan pendayagunaan personel yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah modern dan ilmiah. Menurut sosioekonomik Bethel, model ini menggunakan karakteristik kekuatan kerja. Model ini sangat bermanfaat untuk ukuran pasar kerja, area geografis, dan sosioekonomi yang besar. Model perencanaan sumber daya manusia Erwin Mondoy dan Robert M. New. Model ini menggunakan perencanaan strategis yang diperhatikan pengaruh faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi, yang memperhitungkan persyaratan sumber daya manusia membandingkan tuntutan persyaratan dengan ketersediaannya sumber daya manusia yang berupa sebuah permintaan, kelebihan serta kekurangannya, dan perhitungan ketersediaan sumber daya manusia dalam perusahaan itu tersebut. Mungkin ini video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.